Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan perihal beberapa hal yang mesti Anda ketahui ketika menggunakan aplikasi GridPos. Aplikasi GridPos ini memiliki batasan transaksi item hanya sampai 50 transaksi. Hal tersebut bisa Anda lihat di bawah ini. Terdapat garis penanda berwarna hitam yang dimana itu berarti transaksi tidak bisa melebihi garis hitam ini gitu ya. Jadi jika seandainya toko Anda itu memiliki konsumen yang belanja dengan total itemnya lebih dari 50, katakanlah ada konsumen belanja dengan total sebanyak 55 item gitu, maka Anda harus memproses 50 item dulu. Nah, baru setelah itu Anda lakukan transaksi sisanya sebanyak 5 item gitu ya. Kemudian untuk database, secara default batasan maksimal database yang dapat ditampung oleh aplikasi GridPos ini hanya sebanyak 5000 item produk gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu jelas tidak bisa dilakukan, sebab aplikasi ini dirancang untuk menjalankan proses perhitungan database hanya sebanyak 5000 item. Hal tersebut tentu saja bisa dilebihkan sesuai permintaan Anda, misalnya ingin menampung database sebanyak 50.000 item gitu, dan itu bisa dilakukan, dan tentunya juga itu harus diimbangi dengan spesifikasi komputer atau laptop yang Anda miliki gitu ya. Lalu pada saat Anda akan menggunakan aplikasi GridPos setelah Anda melakukan proses closing toko, diharapkan selalu menekan tombol New Post yang ada di sini guna mengembalikan aplikasi ke dalam default gitu ya. Hal itu bertujuan agar nantinya setiap pencatatan transaksi penjualan itu rapi. Nah, sebagai contoh misalnya, toko Anda itu tutup jam 9 malam, terus Anda melakukan closing toko tuh untuk menghitung seluruh proses transaksi yang terjadi di hari itu gitu ya. Nah, pada saat keesokan harinya ketika Anda akan menggunakan aplikasi GridPos kembali, tentu Anda harus menekan tombol New Post ini untuk menghilangkan proses transaksi toko sebelumnya yang sudah terjadi gitu ya, dan memulai transaksi yang baru gitu. Kemudian apalagi ya, setiap 1 bulan sekali Anda wajib membackup seluruh data pada aplikasi ini untuk dijadikan sebagai arsip toko, kecuali mungkin membackup database ya yang sifatnya opsional. Lalu setelah Anda melakukan proses backup dalam 1 bulan sekali itu, Anda perlu mereset ulang aplikasi GridPos. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan aplikasi GridPos ke default sehingga data transaksi selama 1 bulan sebelumnya itu dihapus guna apa ya, meminimalisir penambahan memori berlebih yang dimana itu bisa saja menurunkan performa aplikasi ini gitu ya, terlebih jika spesifikasi komputer atau laptop yang Anda gunakan itu tergolong di bawah standar gitu. Selain dapat menyebabkan aplikasi lambat dan mengalami stuck proses gitu ya, atau berhenti tiba-tiba, tentu itu juga akan menjadi masalah nantinya bagi komputer atau laptop Anda yang dapat menyebabkan manajemen proses memori komputer itu menjadi tinggi, dan komputer yang Anda miliki itu bisa saja lelet gitu ya. Tentu saja hal tersebut tidak akan terjadi jika Anda itu memiliki spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Kemudian selain daripada itu, data yang di backup setiap 1 bulan sekali memungkinkan Anda melakukan pencatatan toko dengan rapi, di mana nantinya Anda bisa mengetahui seluruh data penjualan toko per bulannya. Kemudian apa ya, bagaimanapun gitu ya, pengarsipan data itu penting dilakukan agar tiap-tiap pencatatan yang Anda lakukan itu terlihat rapi. Nah, terlepas dari itu semua, pengembang aplikasi menyadari betul bahwa apa ya, aplikasi ini tuh masih jauh dari kata sempurna gitu ya, dan mungkin saja ditemukan masalah yang tidak disadari oleh pengembang pada saat penggunaannya. Tetapi sejauh ini pengembang sudah semaksimal mungkin menjadikan aplikasi ini layak digunakan sebagaimana mestinya. Jadi segala bentuk masukan dari Anda itu diperlukan bagi pengembang agar nantinya aplikasi ini dapat berjalan dan berkembang dengan baik lagi gitu ya. Ya mungkin
Cukup sekian aja ya video kali ini. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda itu melalui email yang sudah saya sertakan pada kolom deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.